Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nurfadilah dari kelas TI 21B. Ingin memaparkan mengenai deteksi spam email dengan machine learning. Latar belakang spam email. Dalam era digital, email menjadi alat komunikasi utama. Namun spam meningkat signifikan. Spam adalah email tidak diinginkan yang dikirim dalam jumlah besar untuk promosi, penipuan, atau penyebaran malware, mengganggu penerima dan mengancam keamanan. Deteksi spam yang efektif penting untuk menjaga integritas sistem email dan melindungi pengguna. Filter spam yang efisien menghemat waktu dan sumber daya dengan memastikan hanya email relevan atau HAM yang mencapai kontak masuk, sementara email tidak diinginkan disaring sebagai spam. Lalu ada dataset. Yang pertama, deskripsi data. Di sini diambil dari sumber data Mailspam NLV/spam/CSV dengan encoding sama dengan ISO strip 8859-1 dengan kategori datanya yaitu spam email dan HAM email, dan ukuran datasetnya dengan jumlah email yang masuk. Lalu ada argumentasi data. Pembagian dataset 60% data email HAM dan 40% data email spam. Interpolation atau bilinear digunakan untuk membuat tampilan kata yang lebih halus dengan interpolasi bilinear. Lalu ada pre-processing data. Ukuran gambar wall cop di sini adalah 15 x 15 inci dan resolusinya 1000 x 500 pixel. Ini memberikan visualisasi yang jelas dan mudah dibaca. Menggunakan VDE Write CSV untuk membaca file CSV yang berisi data pesan spam dan HAM. Di sini ada gambar dataset dengan perbandingan total email HAM dan spam email. Dengan total dataset email yang mencapai angka 5.572 dan spam email yang menunjukkan angka 747, lalu di sini ada HAM email yang menunjukkan angka 4.825. Lalu selanjutnya ada HAM wallcop. Gambar HAM wallcop di samping adalah kata-kata yang sering muncul dalam pesan email yang dikategorikan sebagai HAM atau bukan spam. Maxword-nya mengatur jumlah maksimum kata yang akan ditampilkan. Dalam kode ini diatur menjadi 2000. Width dan height-nya menentukan lebar dan tinggi wallcop untuk menyesuaikan ukuran gambar. Gambar HAM wallcop di samping menunjukkan kata-kata oke, go, today, day, hey, say, time, miss, why, oh, dan thanks adalah kata-kata umum yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Menunjukkan bahwa pesan HAM cenderung berisi konten yang lebih santai dan bersifat percakapan pribadi atau profesional yang tidak mengandung spam. Visualisasi wallcop ini membantu untuk secara cepat mengenali pola dalam data teks dan melihat kata-kata mana yang paling sering digunakan dalam pesan yang tidak termasuk spam. Selanjutnya ada spam wallcop. Kata-kata yang lebih besar dan lebih tebal pada gambar spam wallcop menunjukkan bahwa mereka lebih sering muncul dalam kumpulan pesan spam.
Kata free adalah salah satu kata terbesar dalam WordCop, menunjukkan bahwa ini adalah kata yang sangat umum digunakan dalam pesan spam untuk menarik perhatian penerima. Promosi dan penawaran. Banyak kata dalam WordCop berkaitan dengan promosi, hadiah, dan penawaran, khusus seperti free, win, price, worth it. Kata call atau TXT mungkin digunakan dalam pesan yang meminta penerima untuk menghubungi nomor tertentu untuk mengklaim hadiah atau menerima informasi lebih lanjut. Informasi ini sangat berguna untuk pengembangan algoritma deteksi spam yang lebih efisien, karena menunjukkan kata kunci yang harus diawasi dalam pesan yang masuk. Lalu di sini ada tes train split. Pada gambar di samping menunjukkan proses transformasi kolom kategori dari bentuk teks menjadi bentuk biner 0 dan 1 yang lebih sesuai untuk pemrosesan data dalam model pembelajaran mesin. Transformasi ini adalah langkah penting dalam persiapan data untuk klasifikasi pesan sebagai spam atau HAM. Lalu selanjutnya ada naive Bayes. Naive Bayes sendiri adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan berasumsi bahwa fitur tidak bergantung satu sama lain dan tidak ada kolerasi antar fitur. Saat digunakan dalam analisis teks, naive Bayes adalah keluarga algoritma probabilitas yang menggunakan teorema Bayes untuk menghitung kemungkinan kata atau frasa termasuk dalam kumpulan teks atau kategori yang telah ditentukan atau tidak. Ini dapat digunakan pada artikel berita, ulasan, pelanggan, email, dokumen umum, dan lain-lain. Mereka menghitung probabilitas setiap tag untuk teks tertentu, lalu mengeluarkan probabilitas tertinggi. Selanjutnya adalah teks program. Di samping adalah gambar di samping menunjukkan program input dari pengguna menggunakan beberapa model pembelajaran mesin untuk menentukan apakah teks tersebut adalah spam atau bukan. Semua model yang diuji memberikan hasil bahwa teks tersebut adalah email asli, alias bukan spam. Jadi kesimpulannya, dalam proyek deteksi spam yang ditampilkan pada gambar, WordCop digunakan untuk memvisualisasikan kata-kata umum yang muncul dalam pesan HAM, yaitu bukan spam. Ini membantu untuk mengenali pola-pola kata yang sering digunakan dalam pesan yang sah. Secara keseluruhan, WordCop adalah alat yang berguna dalam analisis teks dan dengan penyesuaian yang tepat dapat memberikan wawasan yang berharga dalam berbagai proyek data, termasuk deteksi spam. Berdasarkan pengujian program, semua model pembelajaran mesin yang digunakan dalam program ini mengandung email tersebut bukan spam. Ini menunjukkan bahwa teks yang diuji tidak memiliki karakteristik yang dianggap sebagai spam oleh model-model tersebut. Dengan demikian, program ini merupakan langkah awal yang baik untuk deteksi spam. Namun, membutuhkan pengujian dan validasi lebih lanjut untuk memastikan keefektifannya dalam aplikasi nyata. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.